Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ashari, Stambuk A22120036 dari kelas D, kelompok 5, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baiklah, kali ini saya akan membuat video tentang materi dari makalah saya, yaitu ketahanan nasional. Adapun pembahasan dari materinya seperti berikut ini. Ya, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Kemudian, adapun pengertian dari hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah kedaulatan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Kemudian ada pengertian dari hakikat konsepsi nasional Indonesia. Hakikat konsepsi nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada asas kesejahteraan dan keamanan, di mana asas kesejahteraan dan keamanan itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berlangsung. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua, ada asas komprehensi atau menyeluruh terpadu, yang artinya ketahanan nasional mencangkup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk kesatuan dan kepaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian yang ketiga, yaitu asas kekeluargaan, di mana asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tanggung rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu sifat ketahanan. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional seperti berikut ini. Yang pertama ada mandiri. Mandiri maksudnya adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dan tidak mudah menyerah. Yang kedua ada dinamis. Dan yang ketiga ada wibawa, di mana keberhasilan pembinaan ketahanan nasional yang berlangsung dan berkesinambungan tetap dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa.
Sifat ketahanan yang keempat yaitu konsultasi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dan mengandalkan pada moral dan kepribadian bangsa. Itulah sifat dari ketahanan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, kedudukan. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Yang kedua, fungsi. Fungsinya sebagai doktrin, dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah berbangsa yang bersifat integrasional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Contoh-contoh aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi yang pertama, pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Yang kedua, pengaruh aspek politik, di mana terbagi menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem yang unsurnya adalah politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Kemudian ada unsur politik luar negeri, di mana landasan politik luar negeri adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melandaskan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan nasional merupakan hasil resultan atau interaksi dari budaya-budaya suku bangsa atau daerah dengan budaya asing atau luar yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Yang kelima, pengaruh aspek HAMKAN. Pertahanan keamanan nasional, kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan dan negara Republik Indonesia dengan TNI dan Polri. Sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Kemudian ada beberapa ancaman ketahanan dalam dan luar negeri. Contohnya dalam negeri adalah pemberontakan
yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian adapun dari luar negeri, contohnya adalah aksi teror dari jaringan internasional, sabotase merusak jaringan militer, penyerangan bersenjata dari negara lain. Baiklah, sekian dari pembahasan materi ketahanan nasional, di mana kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.